Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemi Hulayat, NIM 2315050032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada kelompok 1 yang berjudul Konsep Pendidikan menurut Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 84 sampai 87. Nah, yang mana pada ayat yang pertama, yaitu ayat 84 pada Quran Surat Ali Imran, di sini menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta keseluruhan wahyu yang diturunkan kepada para nabi tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Nah, para nabi di sini seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan hingga Nabi Muhammad SAW itu membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid dan mengesahkan Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keimanan di dalam Islam itu bersifat menyeluruh serta universal. Seorang muslim tidak boleh hanya mengimani sebagai nabi, tetapi harus menerima semua nabi sebagai utusan Allah. Nah, di ayat ini juga menegaskan bahwa seorang muslim itu harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menaati seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Nah, pada ayat 84 di sini menegaskan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Islam di sini bukan hanya sekedar nama agama, tetapi merupakan sikap untuk tunduk dan patuh kepadanya sehingga serta mengikuti petunjuknya. Islam ini juga menjadi penyempurna bagi ajaran para nabi dan sebelumnya, pada sebelumnya. Oleh karena itu, siapa saja yang mencari jalan hidup selain Islam, maka amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah dan ia akan mengalami kerugian di akhirat. Di ayat 85 ini, ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus memiliki prinsip hidup yang jelas dan tidak menyimpang dari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat 86 di sini menjelaskan tentang orang-orang yang telah mengetahui kebenaran bahkan telah beriman, namun orang-orang seperti itu digambarkan seperti orang-orang yang zalim, yang mana yang zalim terhadap dirinya sendiri karena mereka menolak kebenaran yang sudah jelas. Akibat dari sikap tersebut, Allah tidak menimbulkan atau tidak memberi petunjuk kepada mereka, dan hal ini menjadi pelajaran penting bagi mereka yang hanya diberi hidayah kepada orang-orang yang benar-benar ingin mencari atau menerima kebenarannya. Nah, selanjutnya di ayat 87 di sini menjelaskan balasan bagi orang-orang yang menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Nah, di sini mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Laknat di sini berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ini menunjukkan bahwa menolak kebenaran adalah perbuatan yang sangat tercela dan memiliki konsekuensi yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kaitannya dengan pendidikan dari ayat-ayat ini mengandung konsep pendidikan tauhid, keimanan yang sangat penting. Pendidikan di dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan, tetapi juga menanam keimanan yang kuat dalam hati serta didikan yang akan kita jalankan. Selain itu, pendidikan ini juga harus mampu memberi karakter yang baik, sikap yang jujur, terbuka, baik itu kebenaran dan tidak berbohong. Dan pendidikan juga mendorong seseorang untuk mencari kebenaran sekaligus mengajarkan pentingnya menerima kebenaran tersebut. Bisa disimpulkan bahwa dari ayat 84 sampai 87 di sini memberikan pelajaran bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu dengan pengetahuan dengan keimanannya.
Pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia dengan cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, kesadaran spiritual yang tinggi, dan bisa mencari kebenarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.